Di kaki Gunung Pangrango, Kabupaten Bogor, terdapat sebuah desa yang menyimpan warisan budaya luhur. Desa itu bernama Cimande, terkenal dengan dua tradisi yang masih lestari hingga kini, pencaksilat Cimande dan pengobatan tradisional patah tulang. Kami datang ke desa Cimande untuk menelusuri jejak budaya yang telah hidup bertahun-tahun. Sebuah perjalanan mengenal tradisi yang bukan hanya diwariskan, tetapi juga dijaga dengan penuh kebanggaan. Perjalanan ini akan membawa kita ke Cimande, sebuah desa yang menjadi pusat penyebaran salah satu aliran silat tertua di Jawa Barat, sekaligus rumah bagi metode pengobatan tradisional yang masih dipercaya hingga hari ini. Dan di sini direbut oleh salah satu jawaban juga dari pihak perempuan itu sudah saya nggak dapat atau saya nggak tewak langsung angkat juga. Kalau melihat latar belakang saya atau sebelum kita melangkah ke yang lain, nama saya itu adalah Didi Supriyadi, lahir pada tanggal 11 April 1965, lahir di Bogor. Kalau kita terlibat dalam silat Cimande atau yang namanya tradisi budaya Cimande, aliran Cimande ini, mungkin semenjak lahir pun kita sudah terlibat. Karena apa? Karena kita garis keturunan, karena kita ada darah dari orang tua. Nah, tahun 91 ke sini, gitu kan, dibangunlah atau dibentuklah salah satu organisasi yang dinamakan dengan Persatuan Pencaksilat Aliran Cimande. Itu tahun 1991 ya, 1991. Kita dari gerakan filosofinya, karena Cimande diawali dengan tonjok bareng, ya, tonjok bareng antara kanan dan kiri, tangannya sejajar, tidak ada yang tinggi sebelah, tidak ada yang pendek sebelah, sejajar. Di sini menggambarkan sesuatu itu kita harus dengan selaras ya, dengan kebersamaan, gitu kan, kebersamaan, baik itu di dalam pemerintahan maupun itu di dalam keluarga, kita harus tetap sejajar atau misalkan selaras, tujuan kita tuh sama ya. 1, 2, 3, 4. Tangan kiri. 1, 2, dari dalam, seluruh. Dorong nomor 1. Ulangi, gak ada suaranya. 1, 2, 1.
gerakan Cimande diawali dengan tangan 2 ya. Nah, itu jurus nomor 1 ya. Nah, begitu nomor 2 tangannya 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau menurut logika kita, kenapa 2 dulu, baru 1 kan? Nah, sesuai dengan Talek filosofinya, karena tidak mungkin ada yang 1 kalau tidak ada yang 2 ya. Tidak mungkin ada diri kita sendiri kalau tidak ada kedua orang tua. Makanya di dalam Talek tidak boleh melawan kepada ibu dan bapak ya. Perbedaannya di antara 4 aliran yang ada di Jawa Barat khususnya, yang paling berbeda gitu kan, dari gerakan dasarnya. Ya tadi gerakan dasarnya ya mempunyai filosofi. Yang kedua, gerakan dasarnya kita belajar dari duduk ya. Kalau misalkan yang lain biasa kan langsung belajar langsung berdiri kan gitu, kalau kita sambil duduk. Dan yang paling kita membedakan, sejak lahir sampai sekarang, gerakan dasar pencak silat Cimande ini tidak berubah dan tidak ada yang berani merubah. Kalau secara langsung penggunaan senjata dalam tradisi Cimande tidak ada ya. Kalau digambarkan kita memegang senjata itu ada ya, yaitu dengan adanya jurus pepedangan ya. Pepedangan itu digunakannya atau menggunakannya bambu ukuran 1 hasta begini ukurannya gitu kan. Nah itu yang yang digambarkan dengan senjata ya. program kerja kita ada eksperimen sains, Ya kalau untuk asal usulnya mah dulu konon cerita dari bapak ya, karena ini ada silat, jadi memang silat ini memang cukup keras lah ya. Nah jadi ada pelatihan yang memang itu keras gitu. Jadi kalau misalkan takut ada apa-apa ya paling ya itu diciptakanlah patah tulang ini.
Ya kalau langkah-langkahnya kita lihat dari si korbannya dulu ya, si pasiennya itu apa keluhannya gitu. Apa dia itu istilahnya dislokasi atau patah tulang gitu. Ya langkah-langkahnya itu. Kalau misalkan kayak patah ya kita siapin itu apa, kalau orang sini bilang mah spalak gitu, gip lah gitu, digip gitu. Kalau untuk pantrangan di sini yang pertama, kalau hari Selasa sama Sabtu itu libur pantrangan dari orang tua dulu gitu. Jadi kalau untuk makan atau minumnya itu banyak yang nggak boleh gitu, seperti daging kambing, daging ayam, kol, toge, emping tuh nggak boleh di sini, ketan, dure. Kalau cara pengobatannya, kalau saya pribadi mengikuti cara yang dulu-dulu ya. Cuman adapun kesembuhannya mungkin beda ya. Karena mungkin faktor ibadahnya sama kita orang dulu lain gitu ya. Itu tadi lihat kondisinya juga. Kan kadang-kadang ada pasien yang parah ya. Nah itu ya lumayan cukup lama juga lah gitu. Biasanya tuh minimalnya sampai 3 bulan, maksimalnya 6 bulan gitu. Tapi ya kita kembalikan lagi ke yang maha kuasa ya, sama Allah ya. Jadi bahasa kalau kita mah insya Allah lah gitu. Jadi kita nggak bisa prediksi penyakit itu kapan sebenarnya gitu ya. Cuman ya rata-rata yang Pak Haji kerjakan itu lihat kondisinya ya. Sampai ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, maksimalnya sih 6 bulan sih rata-rata gitu ya kalau yang patah nih. Kemarin mah hitam banget. Iya, hitam banget. Pas datang ke sini baru Udah hitam. mulai itu. Yang di mana Pak Haji Patah sini ya berarti ya? Apa Ya, tangan? Itu situ persis itu pas. Siku gini. Tadinya kan copot juga di ke dalam tadinya. Tadi mas biru-biru setangan Pak Haji. Sudah saya kan kemudian masuk angin supaya bisa tidur malam Sabtunya itu ada posisi Gubernur ya? Benar. Aduh. Ingatnya ceritanya. Ceritanya. Kalau buat masyarakat luas, ya kalau berobat yang pertama harus sugesti dulu, harus yakin bahwa kita mau berobat dengan syariat pengobatan patah tulang Cimande. Itu yang paling terpenting, harus yakin dulu sebelum diobatin gitu. Dan datangnya juga harus ke tempat yang memang benar-benar ahlinya. Karena buat masyarakat luas sekarang ini udah banyak, di luaran pun banyak gitu. Takutnya ya itulah yang saya bilang tadi, takut salah. Nah akhirnya jadi cacat gitu.